Selamat pagi dan selamat datang kembali di YouTube channel Andi Suwanda. Sudah 2 bulan lebih saya absen dengan membuat video karena ada kesibukan satu dan lain hal. Cuma kedepannya saya akan berusaha untuk kembali aktif di dalam mengupload video. Nah, cuma dalam beberapa video ke depan saya tidak melulu hanya membahas mengenai agent properti atau mengenai properti, tetapi saya akan juga merambah ke dalam topik yang lebih luas. Contoh di dalam hal keuangan, di dalam hal kebebasan finansial dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu video pertama saya kali ini adalah saya ingin membahas sebuah topik yang saya kasih judul red race kehidupan, atau yang saya bisa disebut dengan jebakan kehidupan. Nah, jadi kalau saya menggambarkan mengenai topik saya kali ini seperti Anda mungkin tahu hamster atau sebuah tikus yang lucu yang biasanya anak kecil itu sering pelihara. Dan biasanya kalau saya melihat hamster itu banyak di toko binatang dan sebagainya. Nah, dan mereka itu biasanya ada di sebuah kandang yang dimana ada roda yang kemudian berputar terus. Nah, akhirnya si hamster ini seringkali itu naik roda itu dan terus berputar. Tetapi walaupun roda ini terus berputar, si hamster ini tidak kemana-mana. Tidak bisa dibilang jalan di tempat. Nah, jadi seringkali hal ini juga sama dengan kehidupan kita. Kita tiap hari bangun pagi, kerja keras, pulang sampai malam. Tetapi dari sisi finansial, dari sisi kehidupan kita, ini tidak banyak perubahan. Padahal ini sudah Anda lakukan dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Nah, ini yang disebut dengan red race kehidupan. Jadi kita terjebak di dalam jebakan kehidupan sehingga kita tidak bisa keluar dari masalah keuangan yang kita hadapi. Nah, jadi kalau menurut statistik, baik di Indonesia ataupun dimanapun juga, sebetulnya orang umur 65 tahun itu biasanya waktu-waktu pensiun. Nah, orang umur 65 tahun secara data yang betul-betul bebas secara finansial, artinya bebas secara finansial sudah tidak perlu lagi pusing masalah keuangan, sudah tidak perlu lagi pusing mengenai bil listrik, bil telepon, bil air dan sebagainya. Jadi secara finansial sudah settle. Nah, ternyata statistik mengatakan bahwa hanya 5% orang pada waktu mereka umur 65 itu bebas secara finansial. Sedangkan 95% sisanya pada waktu mereka umur 65 itu masih struggle dalam kehidupan mereka. Nah, maka dari itu kali ini saya akan coba men-sharing bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan keuangan atau kesulitan ekonomi yang sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Nah, jadi yang pertama adalah mengenai mindset. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang rata-rata? Semuanya itu berasal dari sini. Orang yang sukses itu cara berpikirnya sangat berbeda dengan orang yang rata-rata. Nah, bagaimana bedanya? Jadi begini, orang yang average atau orang yang biasa-biasa itu selalu berpikir mengenai apa yang dia tidak punya, apa yang menjadi hambatan buat mereka. Seandainya saya terlahir dari anak orang kaya, seandainya orang tua saya bisa memberikan saya modal, seandainya saya ini hidup pendidikan saya lebih baik. Nah, jadi banyak orang yang average kenapa tidak bisa maju? Karena selalu berpikir mengenai hambatannya.
Nah, beda dengan orang yang sukses. Orang yang sukses selalu melihat sesuatu itu dari peluang. Ini ada peluang nih. Saya bisa dapat uang banyak dari sini. Walaupun dengan keterbatasan, contoh, latar belakang pendidikan yang mungkin tidak tinggi. Terus kemudian dengan kondisi keuangan yang biasa saja. Terus kemudian dengan segala hambatan yang dia punya, tetapi fokus dia bukan kepada hambatan tersebut. Fokus dia lebih kepada peluangnya. Nah, jadi di sini letak beda yang sangat mendasar antara orang yang average dengan orang yang sukses. Orang average selalu melihat dari kesulitan, melihat dari hambatan. Saya mencoba sesuatu ini kalau gagal gimana? Saya kalau mencoba ini kalau nggak berhasil bagaimana? Nah, beda dengan orang sukses. Orang sukses pada waktu ada peluang. Apakah dia tidak takut gagal? Oh ya takut. Tetapi yang ada di mindsetnya adalah ya sudahlah. Kalau gagal nggak ada masalah. Karena itu merupakan sebuah pembelajaran. Nah, bedanya sangat mendasar. Tetapi dengan mindset yang berbeda seperti gini, itu biasanya akan berpengaruh kepada level sukses Anda. Jadi orang yang dengan mindset average biasanya 10 tahun, 20 tahun dia akan bekerja pada pekerjaan yang sama dengan ritme yang sama tanpa ada growing yang signifikan. Nah, itu di sana. Terus hal yang kedua, supaya kita bisa keluar dari kesulitan ekonomi adalah harus berani mencoba peluang yang baru. Karena mungkin di pekerjaan yang Anda lakukan sekarang tidak membawa Anda kemana-mana. Contoh, banyak orang mungkin karena kita melewati pandemi selama hampir 3 tahun, banyak orang mungkin kehilangan pekerjaan. Dan mungkin banyak dari teman-teman itu mungkin menjadi Gojek online, menjadi apa, ya kan? Nah, itu dijalani selama bertahun-tahun tanpa berani mencoba hal yang baru. Karena ya takut akan sebuah tantangan. Akhirnya tidak berani mencoba. Dan akhirnya yang dijalani yaitu terus selama bertahun-tahun lamanya. Nah, maka dari itu kalau memang kita mau mencoba keluar dari kesulitan ekonomi, kita harus berani mencoba peluang yang baru. Banyak peluang yang baru dengan hasil income yang luar biasa. Salah satunya properti. Menjadi agen properti itu bisa dapat uang yang banyak. Sekali closing bisa dapat puluhan juta, ratusan juta. Jadi bisa membuat Anda itu tiba-tiba itu mendapat income yang luar biasa sekali. Jadi saya di Rewide, saya banyak sekali melihat kisah sukses orang. Banyak yang bergabung dengan kita pada waktu pandemi nih, awal pandemi. Saya pikir, waduh, kok masuknya waktu pandemi, apakah mereka akan berhasil? Nah, tapi dalam waktu 3 bulan, ternyata bisa closing dalam jumlah yang banyak. Satu proyek bisa closing 10 unit, 12 unit. Dengan pendapatan satu proyek itu, satu unit itu bisa mencapai belasan juta. Katakanlah 15 juta rupiah. Dikali 10, 150 juta. Nah, jadi akhirnya dari yang sebelumnya kesulitan ekonomi atau keuangan, dengan adanya peluang baru yang langsung mendatangkan income yang fantastis, akhirnya orang-orang tersebut berhasil keluar dari kesulitan ekonomi. Jadi intinya adalah coba aja dulu. Nanti baru kemudian Anda tahu, oh ternyata di sini saya bisa mendapatkan uang banyak, ya kan? Nah, itu. Terus kalau memang mencoba peluang yang baru, ada hal lagi yang harus Anda punya supaya Anda bisa keluar dari kesulitan ekonomi. Yaitu apa? Semangat untuk tidak menyerah. Banyak orang mencoba hal yang baru, sudah mengambil langkah, sudah berani keluar.
mencoba. Tetapi karena mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan mencoba, ternyata tidak sesuai harapan, atau income-nya belum ada, akhirnya menyerah. Nah, akhirnya lebih memilih kembali kepada pekerjaan yang lama, yang dia sudah jalanin selama mungkin 10 tahun, tetapi tidak membawanya kemana-mana, ya kan? Tetapi dicoba terus, karena peluang yang baru, dia tidak tahan karena sudah mencoba 1-2 bulan tetapi juga belum tentu berhasil. Nah, maka dari itu penting sekali bagi kita apabila mencoba peluang yang baru, kita harus punya mental untuk tidak mudah menyerah. Nah, terus poin yang keempat, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan ekonomi adalah belajar untuk hidup sederhana. Hidup sederhana artinya bagaimana? Lebih besar pendapatan daripada pengeluaran. Nah, seringkali kenapa kok banyak orang selalu mengalami kesulitan ekonomi? Karena besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, apalagi zaman sekarang, banyak yang namanya pinjol, banyak yang namanya pay later. Mencari pinjaman mudah. Pada waktu jalan di mall, lihat HP baru kepengen punya, padahal HP yang lama masih bisa dipakai. Akhirnya beli, karena cicilannya hanya sekian rupiah, murah. Akhirnya pakai pay later, akhirnya pakai pinjol, ya kan? Nah, banyak orang tidak bisa menahan nafsu, ya kan? Banyak orang yang tidak bisa menunda kesenangan. Karena salah satu ciri orang sukses adalah dia mampu menunda kesenangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena sebetulnya biaya hidup itu tidak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Maka dari itu, kalau Anda mau sukses, belajarlah untuk hidup sederhana. Nah, jadi walaupun income Anda naik, tapi jangan serta-merta pengeluaran Anda juga ikut naik. Akhirnya kalau pendapatan Anda naik, pengeluaran Anda juga ikut naik sesuai dengan pendapatan Anda. Pertanyaannya, kapan Anda bisa saving? Karena saving itu sangat penting buat kehidupan masa tua Anda. Nah, yang terakhir adalah belajar untuk berinvestasi. Karena investasi itu dapat membuat Anda pensiun dengan nyaman. Banyak vehicle investasi, saham, properti, terus kemudian obligasi dan sebagainya. Nah, jadi pilih instrumen investasi yang memang Anda merasa confident. Karena dengan Anda investasi 1 atau 2 juta per bulan, terus kemudian contoh nih, Anda tabungkan di saham dengan return setahun mungkin bisa mencapai 15%. Tahu enggak, kira-kira 20 tahun kemudian, uang tabungan atau investasi Anda yang hanya 1-2 juta per bulan itu bisa jadi berapa? Mungkin Anda kalau punya kalkulator investasi, Anda bisa hitung. Ternyata 1-2 juta per bulan itu kalau Anda compound terus selama 20 tahun, Anda berbunga terus selama 20 tahun dengan rate 15% setahun, Anda akan mendapatkan 1-4 M pada waktu 20 tahun kemudian. Besar? Ya besar. Nah, dari situ Anda bisa keluar dari kesulitan ekonomi. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Thank you.